karakternya kuat, akhlaknya baik, bukan cuma pintar di kampus, tapi juga harus taat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-temanku sekalian, gelar itu bisa kita beli, tapi akhlak dan iman hanya kita yang bisa membentuknya. Pada bulan Maret. Amin. Makanya pada bulan Maret itu penuh istimewa. Dan pada malam Maret kita baca tasbih Nabi Nuh 450 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka sayangnya melupakan lagi? Ya. Kita yang berdoa ya? Ya. Kepada integritas dan transparansi, dan dengan menjadi jujur kita akan lebih tenang dan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia biasa harus yakin bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan kita sebagai pelajar kadang-kadang juga merasakan keluh kesah yang menyakitkan dengan pelajaran yang menyusahkan, dengan menghadapi dosen-dosen yang menyeramkan. Bahkan kita diuji dengan yang paling pertama dan semuanya merasakan adalah uang. Kalau tidak ada uang, kemana-mana kita tidak bisa pergi. Kita juga pusing memikirkan uang. Tetapi kita harus semangat, bekerja keras, dan kita juga harus berdoa. Minta pertolongan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan membantu kita. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau lanjut? Satu. Ibu udah kanan lang taruh. Kalau tidak lanjut kita pulang ya. Dua. Oh. Tiga. Semangat Ibu. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li
sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana seperti yang kita rasakan sekarang. Sifat amanah. Makna amanah adalah kepercayaan. Setiap ada yang titip, adapun titip jangan apa. Contohnya kalau kita ibu-ibu pasti ada mengalami. Ada yang hantar undangan, misalnya di rumah tetangga nggak ada orang dititipkan sama kita. Ibu-ibu ada yang lupa kan? Ada. Itu sudah lupa. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW sangat amanah. Nah yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat tabligh. Tahu apa makna tabligh? Menyampaikan wahyu dari Allah kepada dunia. Dan yang terakhir Nabi Muhammad mempunyai sifat Fatona. Fatana. Makna Fatana adalah cerdas. Nabi Muhammad memiliki sifat yang cerdas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 272 yang berikut. Selain yang kamu tidak berikan menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, perlu kita tahu bahwasannya sedekah itu banyak sekali memiliki manfaatnya. Di antaranya yang satu, mendapat pahala dari Allah. Dua, membersihkan harta dari sifat kecil dan pelit. Meningkatkan rasa empati dan menjadi sosial dan kepedulian bersama. Empat, mengurangi Susah. Cara hidup, cara berpikir mengenai dunia. Yang akhirnya muncullah ketakutan akan hidup, ketakutan menderita, ketakutan miskin, bahkan takut mati. Seakan-akan kehidupan adalah dunia. Ukuran kehidupan adalah dunia. Ukuran kesuksesan adalah dunia. Ukuran kemuliaan adalah dunia. Padahal Allah telah menetapkan kebahagiaan, kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimul khabir. Sesungguhnya kemuliaan kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa dan pemuda yang sederhana. Para sahabat pun tertegun sejenak. Wahai Rasulullah, mengapa demikian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direkam ya, direkam. Lebih sejahtera. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu, baik yang muda, baik yang tua, kita semua wajib menuntut ilmu. Jangan karena kita sudah mulai tua, kita malas menuntut ilmu. Karena ilmu itu memiliki arti yang sangat luas. Dan pepatah juga mengatakan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Demikianlah pidato singkat saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu bisolat wasabri. Innallaha Sabri, ma'as-sabri. Yang
pribadi nih ya. Pas udah dapat pasangannya, Allahnya dilupain. Weh. Alhamdulillah. Hindari. Coba bayangkan ketika kita pergi ke rumah seseorang, terus pas datang kita cuma minta bantuan doang, cuma pas butuh doang, cuma minta duit doang, bahkan minta makan, tapi kita nggak pernah say hello atau tanya kabar. Terus lama-lama orang rumah pun bilang, itu siapa? Nah, bisa jadi Allah juga seperti itu. Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. Nauzubillah. Makanya jangan mau jadi charger rusak, jadilah charger yang setia, selalu nyambung sama Allah, bukan karena pas butuh doang, tapi karena cinta. Ingat, sholat itu bukan beban, tapi sholat itu adalah bukti cinta Allah ke kita. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, mulailah dari sholat. Karena sholat adalah sinyal utamanya. Jangan hanya sinyal dunia full 4G, tapi sinyal akhirat nobar. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Awaluma yuhasibu bihil abdu as-sholat, yang artinya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Sholat adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Sholat bisa jika seseorang yang baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Puasa tersebut bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan berpuasa, dan disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kamu sebelum kamu diwajibkan akan bertakwa kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, barang siapa berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa. Diriwayatkan oleh Sahih. Jadi puasa tersebut ibaratkan seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa, itu ketika berdosa maka diampuni dosa-dosa oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, artinya bila datang di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, maka Allah ampuni dosa-dosa pada bulan itu, dan saat itu surga, neraka, dan pada saat itu pada setan dan pada bulan itu tersebut bulan ada satu bulan yang baik dan bulan yang Dan bernilai pahalanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu memperbaiki niat dan mendapatkan ridha Allah dalam setiap amal kita. Amin ya rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang tentu saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil bayi dulu karena kita sangat cinta kepada anak kita. Iya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Perjuangan seorang ibu bukanlah senang mudah. Bukan sampai bayi, sampai besar, sampai
sampai sebelum menikah itu wajib tanggung jawab orang tua. Kali kue ada ribuan. Loh, kok mati? Mati ini. Dari itulah aku tahu sesudah aku berkeluarga. Aku sangat tahu seperti adik-adik kita yang belum berkeluarga. Habis berkeluarga sangatlah berat perjuangan itu. Sebab Nabi Muhammad katakan sudah kita adalah di bawah telapak kaki itu. Betul apa enggak? Dari cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah berfirman, ayat Al-Baqarah ayat 2. Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab suci, kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Marilah kawan-kawan kita membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran banyak ayat. Di dalam Al-Quran lah yang ada untuk hati kita tenang dan nyaman. Marilah kita membaca Al-Quran, karena kita membaca Al-Quran di sini, apalagi di mana-mana. Tapi yang membaca Al-Quran banyak yang tidak membaca Al-Quran, memegang HP, memegang, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan jabatan. Marilah kawan-kawan kita semua kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran di dalam Al-Quran lah kita mendapat maknanya. Akan hidup lambat, kan salah jalan membalik motor, kan salah kamu hendak pulang, pikiran kamu hati yang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belum? Dan artinya, katakanlah ya Allah yang besar. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula dikeranakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Maka mari kita menjaga salatnya. Karena dari situlah keberkahan hidup akan datang baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marwina, video Bu. Kita perpisahan nih Bu kayaknya Bu ya. Perpisahan nggak? Bu Jasmani. Jangan ada kata berpisah. Jangan ada kata berpisah ya. Belum Bu. Siap Bu, siap Bu. Bu Rini. Ya, Bu Yuli. Bu Ratna, Bu Sarmiati.
absen satu-satu nih ya. Putar. Ya Allah, Bumil. Bumil, halo Bumil, sehat selalu Bu. Bu Nurlian. Oke. Bu Ani. Bu Emma. Semoga panjang umur. Semangat. Amin. Iya. Iya, saudara. Iya, yang tinggal kami. Iya, oh Bu ya.